Shalom semuanya, selamat. Saya nggak tahu saudara nonton ini hari apa, tapi ini dinaikkan di hari Kamis, jadi selamat Kamis malam. Saya doa semuanya diberkati Tuhan dan kita akan siap melanjutkan Deep Talk with Pase atau Tadarusan Alkitab. Dan kita masuk kitab yang baru, yakni kitab Pengkhotbah. Dan sebelum kita mulai, saya mengajak semua saudara untuk satu hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat segalanya. Kami bisa masuk kembali di kitab yang baru, kitab Pengkhotbah. Bicara kepada kami, berikan kami Roh Kudus-Mu, rema daripadamu, sehingga apa yang kami baca tidak lewat begitu saja, tapi kami bisa maknai dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa semakin menata hidup yang lebih menyenangkan Tuhan lagi sampai akhir kami masing-masing. Jangan lalui kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita membaca Pengkhotbah pasal 1, saya mengajak kita untuk kembali memuji Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, mari sejenak kita ambil waktu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama kembali kita nyanyi, saudara, menyembah Tuhan dalam roh kita. Haleluya. Ku kagumi caramu mencintaiku,
mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Kami memuji-Mu dan menyembah-Mu, Yesus. Sembah syukur hanya untuk-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, dari kekal sampai kekal. Kau Allah yang hidup, penasehat ajaib kami, juru selamat kami. Yesus Tuhan, Yesus Allah. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhanku. Kami sembah, kami agungkan, meninggikan nama-Mu senantiasa Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Sebab Kau Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, kita akan baca Pengkhotbah pasal yang pertama, Bapak Ibu ya. Perikopnya segala sesuatu
sia-sia, ya. Ayat pertama. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus. Ia berputar dan dalam putaran angin itu kembali. Semua air mengalir ke laut, tapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir? Ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, apa yang tidak pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dari dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih ada datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Dari berikutnya, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa yang memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Haleluya. Ya, kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dari pembacaan kita barusan, ya. Jelas pengkhotbah ini menyatakan dirinya adalah anak Daud, raja di Yerusalem. Tentu rasanya sulit untuk kita tidak berkata bahwa pengkhotbah tidak lain tidak bukan adalah Salomo. Dan Salomo berkata, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Saya nggak tahu, saudara ya. Saudara paham apa tidak ya. Tapi kalau kita lihat konteksnya tadi, bahwa apa yang dikerjakan kita ya, itu pasti akan lewat begitu aja. Nggak akan dikenang dalam sekali. Ya. Lewat gitu aja, saudara. Ya. Keturunan yang satu pergi, keturunan yang lain datang. Bumi tetap ada. Ya. Ya mungkin kalau saya pahami misalnya kemarin ketika saya punya orang tua ibu saya pergi ya, sampai hari ini masih ada rasa kehilangan gitu ya. Tapi kehilangannya tidak terlalu dalam karena saya yakin dia sudah bersama dengan Yesus di surga. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu bahwa kenangan itu atas orang yang kita cintai pun lama-lama akan lenyap. Kenapa? Karena ya, apa ya? Bumi selalu berputar gitu ya. Ada yang pergi, ada yang datang ya. Bahkan keturunan yang satu pergi, yang lain datang, bumi masih ada. Matahari terbit, matahari terbenam, kemudian kata Salomo tadi dalam terjemahan LAI, cepet-cepet ya, lari-lari gitu ya, supaya dia bisa terbit kembali ya. Karena bumi selalu berputar, hari akan terus berlalu, berganti hari, memulai hari, berlalu, bermulai hari, berganti hari. Sehingga akhirnya sesuatu yang terekam dalam memori itu juga tidak terlalu akan teringat panjang. Ya lewat aja gitu. Ada memang momen-momen mungkin kita, ketika Wandi nanti mungkin ketika tanggal hari jadi ibu saya, terjadi ya, di bulan Mei gitu ya. Mungkin saya akan teringat
akan almarhum ya. Tapi ya habis itu lewat aja gitu. Jadi Salomo di masa tuanya ketika dia menjadi seorang pengkhotbah ini, mengkhotbahkan pengalaman dia ini, dia sudah menjadi orang yang bijaksana luar biasa. Dia katakan bahkan tadi menarik ya, semua sungai itu meluapnya, melimpahnya ke laut, tapi laut nggak pernah jadi penuh. Dan kalau ada aliran sungai ya, itu misalnya menuju ke timur, ya terus-terusan ke timur, nggak mungkin berbalik arah menuju ke barat gitu, nggak mungkin gitu ya. Jadi segala sesuatu itu kata Salomo menjemukan. Ya mungkin dia bisa berkata demikian karena dia sudah menikmati semuanya. Apa yang dia tidak punya? Kekayaan dia punya. Kalau ngomongin kenikmatan seorang pria mungkin dengan perempuan, apa yang tidak dimiliki Salomo tentang perempuannya? Ya, 700 gundik dan 700 istri dan 700 gundik dan 300 istri. Atau sebaliknya, saya lupa gitu ya. Pokoknya 1000 perempuan, itu yang resmi. Yang nggak resmi, semua perempuan-perempuan Israel kan, anak-anak perempuan Israel kan, itu bisa dimiliki raja kalau raja mau. Entah dijadikan gundik, entah dijadikan permaisuri atau istri, entah cuma dijadikan teman tidur dalam semalam saja. Sebagai seorang raja, berhak. Itu yang dulu, makanya Samuel bilang, kalau kamu minta raja, nanti semua anak-anak lakimu bisa diperbudak sama raja. Karena itu milik raja, dan anak-anak perempuanmu akan menjadi milik raja, karena raja berhak untuk apapun juga. Dan rakyat Israel kan ketika kekeh minta raja, ya kami akan mau, karena itu memang yang terjadi pada dunia ini, kami siap aja. Gitu. Jadi, Salomo bisa berkata bahwa semua di dunia ini menjemukan, yang berulang-ulang gitu aja, karena dia mungkin sudah menikmati semuanya. Dia sudah punya segala-galanya dan merasakan semuanya. Dan bagi saya ini nasihat yang penting sekali buat kita. Ya. Jadi membuat kita sadar itu kalau kita mau ngejar sesuatu itu untuk apa gitu. Kita mau kaya raya itu untuk apa? Sebab orang yang paling kaya di dunia sudah menasihati kita bahwa hidup ini menjemukan. Ya. Jangan cuma ngejar itu. Ya. Karena kalau sudah dikejar pun, apa kemudian yang harus dilakukan? Apa yang harus dirasakan? Ya. Salomo menggambarkan bahwa dia sudah sampai pada titik, ya dunia ini menjemukan. Ya. Bahwa semua yang terjadi itu adalah sia-sia. Bayangin, harta yang berlimpah sia-sia. Istri perempuan yang banyak sia-sia. Semua kemewahan hidup yang dinikmati oleh Raja Salomo dianggapnya sia-sia. Terus kita yang sedang mau kaya, berusaha untuk kaya raya, mungkin bermimpi seperti Raja Salomo, tidak ingat pesan orang yang sudah sampai pada titik kekayaan, bahwa semuanya sia-sia. Maka mestinya kan kita mengkoreksi tujuan hidup kita kan. Goal kita harus kita koreksi. Apa yang kita maui? Ya. Kalau saya sebagai pendeta, saya mimpinya mau jemaat banyak itu. Gereja yang sangat besar. Ya. Bagi saya sudah belajar dari Salomo bahwa itu sia-sia, Sen. Maka saya harus merevisi lagi. Maka saya tidak pernah punya mimpi bahwa jemaat saya, jemaat The Way itu ribuan orang. Kalau memang diizinkan Tuhan, ya puji Tuhan. Kalau enggak, bukan itu tujuannya. Ya, sekarang The Way sudah punya gereja lumayan, meskipun belum lunas gitu. Sedang dalam perjuangan melunasi dalam 2-3 tahun ke depan, selesai. Ya. Tapi untuk mimpi, untuk punya yang lebih besar lagi ya, enggak gitu. Kenapa? Ya karena belajar dari Salomo ya sia-sia gitu ya. Mestinya tujuan kita melayani, tujuan saya melayani, tujuan gereja saya The Way melayani itu bukan itu. Ya. Harus ditemukan sesuatu yang tidak didapati Salomo ketika dia mengatakan bahwa semua itu sia-sia. Ya. Maka Salomo kan menasihatkan itu supaya kita tidak seperti dia. Tidak seperti dia yang terbuai, terpesona, terhisap dengan kekayaan dan kenikmatan duniawi itu, sehingga akhirnya sesuatu yang bermanfaat dan tidak sia-sia tidak dia kerjakan. Kan begitu Bapak Ibu. Nah, juga dikatakan oleh Salomo tadi, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah kolong langit ini.
Itu adalah pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, usaha menjaring angin. Jadi, hikmat di sini bukan berarti hikmat yang dari Allah ya. Hikmat ini berarti ilmu pengetahuan, pemahaman gitu ya. Kita mau cari sebanyak apapun, ya dikatakan tadi ya sia-sia. Makanya kan saya selalu mengatakan bahwa kalau kita punya gelar banyak sekalipun, menjadi orang yang kata orang dunia terpelajar sekalipun, kalau dia tidak punya hikmat yang dari Allah, ya nggak jadi apa-apa. Ya, dulu pernah ada di Kick Andy orang yang punya gelarnya banyak sekali. S1-nya ada belasan, S2-nya ada beberapa, S3-nya bahkan tingkat doktoralnya sudah ada beberapa juga. Tapi jadi apa? Cuma pengumpul gelar saja. Apa karya dia? Saya tidak temukan. Saya coba cari-cari informasinya orang ini. Apa karyanya? Ya mungkin dengan gelar seperti itu ya dia mungkin jadi dosen aja. Dosen dengan agak gengsian dikit karena dosen lain mungkin gelarnya cuma 3, 4, 5. Tapi orang ini bisa belasan pakai sampai 20-an gelarnya. Tapi ya nggak jadi apa-apa. Atau apa yang membedakan dosen dengan banyak gelar dengan dosen yang tidak banyak gelar? Sama-sama jadi dosen. Penghasilan juga saya yakin sama. Dan ilmu yang dibagikan kepada mahasiswanya juga nggak beda jauh. Karena dosen meskipun punya pengetahuan luas, ketika dia mengajar, kan dia mengajar dengan kurikulum. Dia mengajar sebuah mata kuliah yang dibatasi oleh kontrak pembelajaran dalam bahasa pengajarannya, bahasa edukatifnya ya. Ada kontrak pembelajaran. Ya kalau saya misalnya dalam dunia teologi misalnya mengajar ilmu berkhotbah, ya saya nggak bisa ngomong kemana-mana. Ya saya harus dalam 2 SKS itu, dalam beberapa pertemuan itu, ya saya harus mengajar tentang ilmu berkhotbah. Itu aturan mainnya, itu kontrak pembelajarannya. Jadi ilmu saya soal akuntansi, ilmu saya soal kesenian, ilmu saya soal memasak nggak akan saya pakai gitu. Kalau ketika saya mengajar ilmu berkhotbah, kan begitu Bapak Ibu. Jadi Salomo sudah sampai di sini karena dia berkata bahwa hikmat itu yang ada di bawah langit ini ya nggak bermanfaat ya. Makanya saya selalu mengatakan ya mintalah hikmat yang dari Tuhan. Salomo sudah memintanya di masa mudanya. Itu yang membuat dia penuh dengan hikmat marifat. Saya masih ingat cerita Salomo yang berhikmat itu ketika ada dua orang ibu memperebutkan seorang anak. Tidak mau saling mengalah, saling mengklaim itu anaknya. Dan Salomo dengan hikmat Tuhan ya ambil pedang, ya belah dua anak ini, bedah anak ini sama rata. Bagian satu kasih ibu yang ini, bagian satu lain kasih ibu yang itu. Ibu yang tidak punya anak bilang, ya itu adil. Tapi ibu yang melahirkan anak ini bilang, nggak usah lah, udah lebih baik kasih aja ke dia. Karena kalau itu terjadi, ya aku tidak memiliki anakku yang hidup, karena anakku akan sudah menjadi mati. Ini hikmat, saudara. Ya, tapi Salomo yang sudah punya hikmat dari Tuhan, dan karena dia memintanya itu, tidak bisa menjaga. Ya, tergoda oleh uang, kelimpahan, ya, sesuatu yang dia bilang tadi sia-sia itu, yang akhirnya membuat hikmat yang dia milikinya sejak kecil ketika baru jadi raja itu, terkikis dan mungkin hilang di masa mudanya. Dia lebih fokus pada menikmati hal-hal duniawi itu. Dan ketika dia sudah tua, dia nulis kitab pengkhotbah ini dan dia berkata, semuanya sia-sia. Ya. Semuanya sia-sia. Nah, saudara, memahami ini mestinya kita menyadari bahwa kita harus tahu apa yang tidak sia-sia itu. Apa yang tidak lewat begitu saja, ya. Ya. Karena kalau kita mengejar sesuatu yang akhirnya dilupakan, ya buat apa? Ya. Lebih baik kita melakukan sesuatu di usia kita yang pendek di dunia ini cuma 70-80 tahun, sesuatu yang kalau kita bagikan itu benar-benar bisa merubah orang, cara berpikir orang, ya. Cara bersikap orang, ya. Dan itu akan tidak mungkin dilupakan, karena kalau kita misalnya dalam konteks penginjilan kita mempertobatkan satu orang, itu kekal. Karena yang bersorak-sorak itu adalah penghuni kerajaan surga dan nama kita akan dicatat. Itu mestinya yang tidak sia-sia itu.
Itu mesti yang kita kerjakan itu. Bukan semata-mata fokus mengumpulkan harta duniawi. Ya. Kalau harta duniawi kita dapatkan, ya saya bilang puji Tuhan. Tapi kalau tidak, bukan itu fokus kita. Kita menjalani hari agar kita melakukan hal-hal yang tidak sia-sia. Yang sia-sia itu yang gampang dilupakan gitu. Seperti matahari terbit, matahari terbenam, terus matahari tadi terburu-buru untuk terbit lagi. Ya. Yang sia-sia itu seperti air, sungai, semuanya mengalir ke laut. Ya tapi gitu aja, laut nggak pernah jadi penuh. Ya kan? Itu kata bahasa Pengkhotbah pasal 1. Itulah kesia-siaan. Ya, sesuatu yang menjemukan bahasa kita Pengkhotbah pasal 1 tadi. Nah, cobalah kita mencari sesuatu dan melakukan sesuatu yang tidak sia-sia, yang tidak dikerjakan oleh Salomo. Ya, sehingga dia akhirnya menyesali tanda kutip di masa tuanya dan berkata, semuanya sia-sia. Ya, semoga dengan Roh Kudus kita bisa mendapatkan itu dan masing-masing kita bisa mengerjakannya lewat panggilan kita masing-masing. Sehingga paling tidak di sisa hidup kita ini kita mengerjakan sesuatu yang tidak sia-sia. Tidak sia-sia itu artinya yang kita lakukan tuh berdampak pada kekekalan. Kalau kita lakukan hanya berdampak bagi dunia ini saja, bagi orang-orang yang hidup di sekitar kita aja, tapi nggak berdampak apapun pada kekekalan, ya sia-sia. Ya. Sia-sia. Ya. Jadi lakukanlah segala sesuatu yang berdampak pada kekekalan, dan itu kisi-kisinya adalah di Alkitab kita. Ada di Alkitab kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Ya. Kerjakan itu supaya hidup kita tidak sia-sia. Semoga jadi berkat buat semuanya dan tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami memulai Pengkhotbah pasal 1 dengan pengajaran dari Salomo bahwa kita sebaiknya tidak mengejar sesuatu yang sia-sia. Dan kami belajar juga Salomo yang sudah punya segala-galanya itu mengatakan di masa tuanya semuanya sia-sia. Artinya ada penyesalan dari orang yang luar biasa kaya raya ini. Jadi kami kalau hari ini motivasi hidup kami adalah menjadi kaya, mestinya kami mau dengan rendah hati untuk mengkoreksi mimpi kami itu. Bahwa menjadi kaya mestinya tidak menjadi tujuan. Sebab orang yang teramat kaya dan sangat kaya di bumi ini pernah berkata, semuanya sia-sia. Tolong kami masing-masing Roh Kudus agar bisa mengerti, tahu panggilan kami masing-masing, sehingga lewat panggilan Tuhan itu bisa kami lakukan hal-hal yang tidak sia-sia, yang berdampak pada kekekalan, yang menyenangkan Tuhan, dan jadi berkat buat hidup kami baik di bumi maupun di surga nanti. Terima kasih, ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Demikian saudara, sampai jumpa di tadarusan besok. God bless you. Semangat terus dalam Tuhan. Haleluya.